Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, hanya tolong kita dipimpin doa. Musta'idan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu siapa yang akan masuk pada hari ini. Tolong yang namanya disebut angkat tangan ya. Desma Kumala, Melinda Indriani, Intan Widya Nuraini, Ririn Dwira Kumadani, Dina Marsha, Nova Sakti, Al-Bukhari. Al-Bukhari kemarin kenapa tidak masuk? Sakit. Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Kemarin sakit apa? Pusing. Ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari para penyakit ya. Semua menjadi kesehatan. Baik. Kalau untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi. Di sini Bapak akan menjelaskan pengertian kelangkaan ekonomi. Kelangkaan ekonomi itu secara sederhana pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya, ya. Sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Di sini sebelum melanjut ke ilmu ekonomi, di sini judulnya pengertian kelangkaan ekonomi. Ada yang tahu kelangkaan? Kelangkaan itu apa? Ya. Kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Ya, jadi kelangkaan itu sebuah yang kita butuhkan, namun kurangnya apa ya? Kurangnya dari apa yang kita butuhkan. Misalkan kita membutuhkan minyak, ya, kita tapi jarang ada. Nah, itu namanya yang dinamakan kelangkaan. Nah, sedangkan ekonomi itu apa sih? Ekonomi adalah suatu kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Ya. Jadi kelangkaan ekonomi itu apa yang kita butuhkan sehari-hari itu langka, susah pencariannya, gitu ya. Itu namanya kelangkaan ekonomi. Dan kayak sekarang ini terjadinya harga singkong murah. Jadi untuk mencari perekonomian dari segi lain itu susah. Jadi berikutnya ada pun ciri-ciri kelangkaan ya. Di situ ciri-ciri kelangkaan ada yang bisa menjelaskan apa saja sih? Ya, ini Sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat kemas berupa barang dan jasa terbatas. Keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. ya, mungkin itu ya. Ciri-ciri kelangkaan itu ada banyak. Sumber daya jarang bisa didapat. Sumber daya apa yang kita butuhkan itu jarang kita bisa didapat. Itu namanya ciri-ciri kelangkaan. Terus keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya, sangat banyak.
banyak, tapi susah caranya. Terus ada juga jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas. Harga permintaan melambung tinggi dibandingkan dengan harga biasa. Ya, ini biasanya terjadinya kelangkaan, maka penjualannya itu harganya melambung tinggi, ya kan? Karena barang yang kita cari itu langka, maka terjadinya inflasi ataupun pertambahan harga. Ya, selanjutnya di sini ada jenis kelangkaan. Apa aja yang bisa menjelaskan siapa? Kakak-kakak? Ya, di situ ada yang satu kelangkaan sumber daya manusia dan kedua kelangkaan sumber daya alam. Ya, di sini ada kelangkaan sumber daya manusia, jenis kelangkaan. Tadi ada jenis kelangkaan, sekarang jenis kelangkaan sumber daya manusia. Manusia dilahirkan memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Contohnya ya, contoh terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan gitu. Untuk kelangkaan sumber daya manusia kita ada, misalkan ada perusahaan besar namun peminatnya kurang, itu langka tenaga kerja. Terus ada juga kelangkaan sumber daya alam. Makhluk hidup tidak dapat lepas jauh dari alam. Alam memberi banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Semua yang tersedia di alam disebut sebagai sumber daya alam. Jadi apapun yang ada di alam, tumbuhan, apapun itu pokoknya yang disebut sumber daya alam. Nah, di situ contohnya ada apa aja sih? Ada sumber daya biotik, ada berupa hewan dan tumbuhan, serta sumber daya abiotik yang berupa udara, air, tanah, iklim, dan bahan tambah. Nah, itu adalah sumber daya alam. Namun dikatakan kelangkaan sumber daya alam itu gimana? Mungkin hal-hal tersebut langka dicarinya, ya, sumber daya alam yang kita cari, kita butuhkan susah. Kenapa? Karena mungkin terjadinya sebuah cuaca atau yang lain. Baik, mengenai materi ekonomi dan ciri-ciri ekonomi kita hari ini, ada yang ditanyakan? Iya. Ini sudah paham ya semua ya?